Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara menentukan domain dan rank suatu fungsi berdasarkan rumus fungsinya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerjakan latihan soal, tetapi yang sudah diketahui gambarnya, kemudian kalian mencari domain dan ranknya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas cara menentukan domain dan rank, tetapi yang diketahui itu rumus fungsinya. Ya, sebelum kita masuk ke cara menentukan domain dan rank yang diketahui rumus fungsinya, kita akan belajar dulu mengenai jenis-jenis fungsi. Ya. Jenis-jenis fungsi yang akan kita bahas itu ada 4 fungsi ini. Sebenarnya jenis-jenis fungsi itu ada lebih dari 4 ya. Tetapi untuk kali ini kita hanya akan membahas 4 fungsi ini. Ya, untuk fungsi linear dan fungsi kuadrat sudah kalian pelajari di SMP ya. Berarti untuk kali ini kita hanya mengulang kembali begitu ya. Kita mulai dari yang pertama. Dari yang pertama itu adalah fungsi linear. Fungsi linear itu apa? Diingat kembali, fungsi linear itu adalah, ada yang masih ingat? Fungsi linear itu adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya itu 1. Fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 1. Itu adalah fungsi linear. Bisa kalian tulis sendiri untuk definisinya. Ya, contohnya seperti apa? Contoh fungsi linear. Contohnya itu adalah fx sama dengan x plus 2. Ya, tadi definisi fungsi linear itu adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya itu 1. Nah, ini variabelnya pangkatnya 1. Pangkat tertingginya 1 itu adalah fungsi linear. Contoh lagi, misalkan ada suatu fungsi gx ya. Fungsi itu tidak harus berupa f ya. Nanti bisa gx, hx atau dan lainnya. Contoh lagi, misalkan ada 3x min 5. Ini adalah fungsi linear karena variabel pangkat tertingginya itu adalah 1. Begitu ya. Kalau ini 5 itu pangkat berapa variabelnya? 5 itu konstanta. Konstanta itu adalah variabel pangkatnya 0 ya. Kemudian yang kedua, fungsi linear. Fungsi linear itu grafiknya berupa garis lurus ya. Ini adalah garis lurus. Misalkan ini fx. Ya. Fungsi linear itu grafiknya berupa garis lurus. Kemudian yang kedua itu ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Ya. Fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya itu 2. Kalau tadi fungsi linear itu pangkat tertinggi dari variabelnya itu 1, kalau fungsi kuadrat pangkat tertinggi dari variabelnya itu 2. Contohnya fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 4. Ya, ini adalah fungsi kuadrat, pangkat tertinggi dari suatu variabelnya itu 2. Contoh lain, misalkan ada fungsi hx. Fungsi hx itu 3x pangkat 2 min x plus 1. Pangkat tertingginya 2. Ini adalah fungsi kuadrat. Grafiknya bagaimana untuk fungsi kuadrat? Untuk fungsi kuadrat, grafiknya itu berupa parabola. Ya. Kemudian yang ketiga, itu ada fungsi rasional. Fungsi rasional. Fungsi rasional itu apa? Fungsi rasional itu adalah fungsi yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Fungsi yang bisa dinyatakan dalam bentuk AB atau dalam kata lain berupa pecahan. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya, misalkan ada fungsi fx sama dengan x per x plus 2.
Ya, antara pembilang dan penyebut itu harus ada variabelnya. Itu fungsi rasional. Contoh lain, misalkan ada fungsi Gx sama dengan 3x min 2 per 5x plus 1. Ini fungsi rasional apa bukan? Iya. Terus contoh lain, misalkan ada fungsi hx sama dengan 3x min 6 per 3. Ini fungsi rasional apa bukan? Bukan, karena di penyebutnya itu tidak ada variabelnya. Begitu. Ya, ini adalah fungsi rasional. Fungsi rasional, grafiknya itu seperti apa? Fungsi rasional itu grafiknya begini. Nah, fungsi rasional itu grafiknya seperti ini. Atau bisa kalian lihat di soal latihan kemarin yang sudah kalian itu kerjakan di yang soal nomor 1D. Ya, 1D itu contoh fungsi rasional. Kemudian yang keempat itu ada fungsi irasional. Fungsi irasional itu apa? Fungsi yang mengandung bentuk akar. Fungsi irasional itu fungsi yang mengandung bentuk akar. Contohnya itu misalkan ada fungsi fx sama dengan akar x plus 8. Ya, ini adalah fungsi irasional. Kemudian grafik fungsi irasional itu seperti apa? Begini. Nah, ini adalah grafik fungsi irasional. Jadi kita ulangi kembali. Yang pertama itu ada fungsi linier. Fungsi linier itu adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya itu 1. Ya, kalau fungsi kuadrat grafik fungsi linier itu berupa garis lurus. Kemudian fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya itu 2. Grafik fungsi kuadrat itu berupa parabola. Untuk fungsi rasional itu adalah fungsi yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Ini contoh fungsi rasional. Kemudian fungsi irasional itu fungsi yang mengandung bentuk akar. Untuk fungsi linier dan fungsi kuadrat, bagaimana cara menggambar grafiknya? Kalian sudah pernah belajar ya di SMP. Untuk fungsi rasional dan fungsi irasional, bagaimana cara menggambar grafiknya? Kalian bisa gunakan aplikasi GeoGebra. Ya, kalian bisa install melalui HP atau laptop ya. Bisa ini aplikasi GeoGebra itu bisa kalian gunakan untuk menggambar suatu grafik. Ya, ini contohnya seperti ini. Ya, gitu. Ini adalah jenis-jenis fungsi. Kemudian setelah ini kita akan lanjut cara menentukan domain, atau daerah asal dan daerah hasil atau rank yang diketahui berdasarkan rumus fungsinya ya, berdasarkan rumus fungsinya. Nih, bagaimana cara menentukan domain dan rank berdasarkan rumus fungsinya? Yang pertama itu dari fungsi linier dulu. Fungsi linier ya. Fungsi linier itu tadi apa? Fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya itu 1. Contohnya, misalkan ada fx sama dengan x min 2. Fx sama dengan x min 2. Bagaimana cara menentukan domain dan ranknya? Untuk fungsi linier dan fungsi kuadrat, selama di soalnya itu tidak ada syarat batasnya ya. Contohnya misalkan batasnya seperti ini, x lebih dari sama dengan min 1 kurang dari sama dengan 3.
Kalau misalkan tidak ada syaratnya seperti ini, ya, kalau soalnya hanya seperti ini saja, tentukan domain dari fx sama dengan x min 2, gitu ya. Selama tidak ada syaratnya, berarti domain fungsinya df ya, domain fungsinya itu adalah x, demikian hingga x-nya bilangan real. Ya, paham ya? Jadi, untuk mencari domain dari fungsi linear dan fungsi kuadrat, selama tidak ada syaratnya seperti ini, berarti domainnya itu berupa bilangan real. Ya, paham ya? Kalau misalkan ada syaratnya seperti ini sih sudah jelas kalau domain fungsinya itu ini. Tetapi kalau tidak ada syaratnya untuk fungsi linear dan fungsi kuadrat, domainnya itu x anggota bilangan real. Gitu. Ya, paham? Ini domainnya. Kemudian untuk mencari ranknya itu bagaimana? Rank fungsinya. Untuk menentukan rank fungsinya, caranya seperti ini. Ini di soalnya ya, fx sama dengan x min 2. Ya, fx-nya kita rubah menjadi y. Fx-nya kita rubah jadi y, berarti y sama dengan x min 2. Kemudian kita cari x-nya. Ya, x-nya berarti sama dengan y min 2-nya kan pindah ruas, berarti y plus 2. Ya, dah. Setelah ini kita lihat ya. Saya ulangi kembali, untuk fungsi linear dan fungsi kuadrat ya, kalau misalkan tidak ada syaratnya seperti ini, berarti nanti domainnya itu berupa bilangan real. Sama saja untuk ranknya ya, untuk ranknya ini y plus 2 itu kan fungsi linear ya, berarti sama saja ranknya itu y, di mana y-nya itu bilangan real. Begitu, paham ya? Ini kalau misalkan kenapa bilangan real, karena berapapun nilainya, berapapun x dan y-nya yang dimasukkan ke fx sama ke sini itu punya nilai ya. Coba kenapa ini domainnya itu berupa bilangan real? Kita misalkan x-nya 1 dikurangi 2 berarti berapa? Negatif 1, punya nilai kan. Nah, kemudian coba lagi, misalkan x-nya diganti negatif 1. Negatif 1 dikurangi 2 berarti negatif 3, punya nilai kan. Angka berapapun dimasukkan ke sini itu punya nilai. Makanya ini domainnya itu berupa bilangan real. Sama seperti ini ranknya kan ya, ranknya kan sudah diganti ini. Nah, coba y-nya dimasukkan angka berapapun, y-nya dimasukkan angka berapapun kan tetap punya nilai. Misalkan y-nya diganti negatif 1 tambah 2, 1 punya nilai. Y-nya diganti 10, berarti 10 tambah 2, 12 punya nilai. Angka berapapun kan boleh. Lah, makanya untuk ranknya itu y sedemikian hingga y bilangan real. Ya, untuk mencari domain itu yang diperhatikan itu x-nya, sama saja kita cari x-nya, tapi untuk ranknya itu y, hubungannya sama y. Begitu, paham ya? Ini untuk fungsi linear. Kemudian yang kedua itu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat contohnya misalkan ada fx sama dengan x kuadrat min 3x min 2 plus 2. Ya, ini adalah fungsi kuadrat. Ya, sama seperti yang sudah saya jelaskan, untuk fungsi linear dan fungsi kuadrat selama tidak ada aturan seperti ini, itu domainnya itu berupa bilangan real. X demikian hingga x
anggota bilangan real. Ini untuk domainnya. Kemudian untuk mencari ranknya, ya, untuk mencari rank dari fungsi kuadrat, kita gambar dulu fungsi ini. Ya, cara menggambarnya bagaimana? Cara menggambar grafik fungsi kuadrat. X kuadrat min 3x plus 2. Ya. Kita misalkan kalau x-nya x-nya 0. Kalau x-nya 0, ini kan fx kan sama saja y. Kalau x-nya 0, berarti y sama dengan x-nya diganti 0 ya. 0 plus 2 berarti 2. Nah, berarti 0,2. Kemudian kalau y-nya kita ganti 0. Berarti sama saja 0 sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. Berarti difaktorkan ya. X 2 kan berarti sama saja 2 kali 1. Plus, itu kan kalau enggak plus kali plus ya min kali min. Tapi kalau dijumlah kok hasilnya negatif, berarti yang digunakan negatif dan negatif. Pemfaktoran diingat kembali. Berarti ini ketemunya x sama dengan 2, kalau ini x sama dengan 1. Oh, berarti koordinatnya 2, y-nya 0, ini x-nya 1, y-nya 0. Kita ketemu ini ya, 3 titik ini, kemudian kita cari titik puncak. Mencari titik puncaknya bagaimana? Kita cari x-nya dulu, kan x, y ya. Cara mencari sumbu simetrinya itu min b per 2a. B-nya berapa? Ini kan A-nya 1 ya. B-nya itu yang di depannya x, berarti negatif 3. C-nya itu konstantanya 2. Min b, berarti min b-nya negatif 3. 2 kali A-nya 1. Berarti 3 per 2. Ya. Nah, kemudian Y. Y-nya itu rumusnya min D per 4A. Berarti sama dengan min B kuadrat min 4A C per 4A. Sama dengan min B-nya negatif 3 ya. 3 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 2 per 4 kali A-nya 1. Berarti min berapa ini? 9 dikurangi 8 per 4. Berarti min 1 per 4. Berarti titik puncaknya itu x, y. Koordinatnya berarti 3 per 2, negatif 1 per 4. Gitu. Ya. Kemudian kita baru menggambar grafiknya. Nah, tadi yang sudah kita cari itu adalah ini ya, 0,2, 2,0, 1,0 sama 3 per 2, min 1 per 4. Ya, 0,2 kan berarti disumbu Y ini 0,2 ya. Kemudian titik 2,0 berarti disumbu X ya. Ini 2,0, terus 1,0 berarti disumbu X, terus titik puncaknya itu 3 per 2, negatif 1 per 4. 3 per 2 itu kan berarti 1,5 ya. Berarti di antara tengah-tengah sini kan ya. Terus Y-nya negatif 1 per 4. Y-nya negatif, berarti di sini. Ini adalah titik puncaknya 3 per 2, negatif 1 per 4. Ya. Ini mengulas kembali cara menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Cara menggambar grafik fungsi kuadrat itu yang pertama kalian tentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y ya.
titik potong sumbu Y itu X-nya berarti sama dengan 0. X-nya sama dengan 0 disubstitusikan ke sini, ketemunya Y-nya sama dengan 0. Koordinat kan X, Y, berarti 0,2. Titik potong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Y-nya disubstitusikan ke sini, Y-nya diganti 0, ketemunya ini kan. Ya, terus karena ini kuadrat berarti difaktorkan, ketemunya X-nya 2 dan 1. Karena Y-nya 0 berarti 2,0, 1,0. Nah, mencari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y, kemudian kita cari titik puncaknya. Untuk titik puncaknya itu rumusnya ini. Kan koordinat kan X, Y. Untuk mencari X-nya itu rumusnya min B per 2A, untuk mencari Y-nya itu min D per 4A. Ya, A-nya itu koefisien X kuadrat, B-nya itu koefisien X, C-nya itu konstanta. Nah, sudah ketemu titik-titiknya baru digambar. Sudah ketemu gambarnya, berarti caranya sama seperti yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang diketahui gambarnya, tinggal kita cari rangnya. Ya, rangnya, untuk mencari rangnya berarti kan yang dilihat itu sumbu Y-nya kan, yang dilihat sumbu Y-nya kan ini ya. Nah, di sini kan titik puncaknya itu Y-nya berapa? Y-nya itu negatif 1/4 ya. Negatif 1/4 ini paling pol, tidak mungkin ke bawah, tapi kalau ke atas kan bisa ya. Tidak mungkin ke bawah, berarti sama saja Y-nya lebih dari sama dengan negatif 1/4. Kan tidak mungkin ke ini lagi ya. Tidak mungkin lebih kecil dari negatif 1/4. Ini paling pol, sudah paling pol. Begitu. Jadi rangnya itu adalah Y, di mana demikian hingga Y lebih dari sama dengan negatif 4. Y-nya itu adalah anggota bilangan real. Ini paham ya? Ini mencari domain dan rang dari fungsi kuadrat. Kemudian selanjutnya untuk fungsi rasional ya, fungsi rasional. Misalkan ada fungsi fx sama dengan x min 2 per x min 5 ya. Nah, untuk menentukan domain dari fungsi rasional, kita pembilangnya saja ya. Untuk menentukan domain fungsi kayak gini saja, ditulis fx sama dengan, misalkan ada fx itu gx per hx ya. Ini untuk mencari domain fungsinya itu dilihat penyebutnya saja, ya. Domain fungsinya itu penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini intinya. Untuk menentukan fungsi rasional, domain fungsi rasional itu hanya dilihat penyebutnya saja. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi dilihat ini fungsinya, domainnya itu penyebutnya kan tidak boleh sama dengan 0 ya. Berarti x min 5 tidak boleh sama dengan 0 ya. Berarti x tidak boleh sama dengan bintang ruas 5. Paham? Ini. Jadi domain fungsinya itu x, di mana demikian hingga x tidak boleh sama dengan 5. X anggota bilangan real. Nah, untuk fungsi rasional, saya ulangi kembali, mencari domain fungsinya itu hanya dilihat pembilangnya saja. Penyebutnya saja. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Paham? Ini untuk mencari domain fungsinya. Ya, kemudian untuk menentukan rangnya,
Untuk menentukan ranknya itu kita bisa gunakan aplikasi GeoGebra ya. Berarti kita harus cari dulu gambar grafik ini ya. Fx sama dengan x min 2 dibagi x min 5 ini ya. Ini ya. Oh, gambarnya itu seperti ini. Gambarnya itu seperti ini. Ini kalau diperbesar ya. Kalau diperbesar grafiknya itu tidak mungkin ini ya, tidak mungkin akan memotong ini ya, Y sama dengan 1. Diperkecil lagi. Nah, dilihat ini. Nah, gambarnya itu kan ini. Ya, ini semakin ke sana nggak kelihatan ya itunya ya, garisnya ya. Ini 1 kan, ini Y sama dengan 0,1. Nah, garis yang ini itu tidak akan mendekati garis Y sama dengan 1. Hanya tidak mungkin memotong, hanya mendekati saja. Sama saja yang ini. Sama saja yang ini akan terus mendekati Y sama dengan 1 ya. Ke sana itu hanya akan mendekati Y sama dengan 1. Ini yang ini itu garis Y sama dengan 1. Ini ya. Ini garis Y sama dengan 1. Ini garis grafik fungsi yang tadi itu hanya mendekati tapi tidak akan pernah memotong. Ya, berarti itu artinya rank fungsinya itu adalah Y sedemikian hingga Y-nya tidak sama dengan 1. Y anggota bilangan real. Ini untuk fungsi rasional. Kemudian yang keempat itu ada fungsi irasional. Fungsi irasional itu tadi yang mengandung bentuk angkar ya. Contohnya fx sama dengan misalkan akar x min 2. Ya, untuk domain fungsi yang berupa akar ya. Ini kita tulis misalkan ada ax akar ax plus b. Domain fungsinya itu adalah yang di dalam akar. Yang di dalam akar kan ax plus b. Yang di dalam akar itu lebih dari sama dengan 0. Ini intinya ini untuk fungsi irasional. Untuk fungsi irasional cara mencari domain fungsinya itu yang di dalam akar lebih dari sama dengan 0. Contohnya ini misalkan ada fx sama dengan akar x min 2. Domain fungsinya kan yang di dalam akar lebih dari sama dengan 0. Yang di dalam akar itu x min 2 lebih dari sama dengan 0. Berarti x lebih dari sama dengan pindah ruas 2. Oh, ini domainnya. Domain fungsinya itu adalah x, di mana x lebih dari sama dengan 2, x merupakan anggota bilangan real. Ini adalah penjelasan mengenai cara menentukan domain dan rank dari suatu fungsi. Begitu ya. Silahkan kalian pahami. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.